itu pertanyaannya bagaimana caranya supaya aturan itu tidak hanya sebuah aturan gitu, tapi aturan yang dijalankan gitu. Seperti itu mungkin. Aturan apa benar kayak gitu? Iya, jadi aturannya itu nggak hanya aturan yang tertulis gitu, tapi aturan itu dilaksanakan dan juga di apa ya? Ditegakkan. Ya, tegakkan gitu. Enggak, silakan. Oke, yang pertama mengurangi kekeliruan dan agar bisa mudah diterima dalam penyusunannya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam peraturan pembentukan perundang-undangan itu selalu memasukkan ruang-ruang yang memberikan aspirasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hak prerogatif dari DPR, Presiden, DPD untuk mengusulkan undang-undang apa yang hendak dibentuk. Yang pertama itu, dia punya hak prerogatif untuk menentukan program kerjanya terkait undang-undang apa yang mau dibentuk. Nah, tetapi proses untuk mengesahkan undang-undang tersebut harus melalui proses yang menyerap aspirasi banyak orang. Contohnya tadi kalau kita mau bikin aturan, ya dibikin namanya rapat dengar pendapat. Sebelum rapat dengar pendapat itu dimulai, kita bisa memulai dengan sesi-sesi kelas atau sesi-sesi diskusi publik. Misalkan kita hendak membuat aturan mengenai administrasi. Nah, sebelum memulai itu kan kita butuh bikin naskah akademik dan undang-undang. Kita buatlah 3 kali dulu diskusi publik sederhana, mengundang narasumber. Bagaimana sih tata administrasi yang baik? Bagaimana sih tata administrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan? Dan bagaimana sih tata administrasi yang memang pas untuk dilaksanakan di SEMA? Dari 3 kali itu kan publik semuanya ikut menyaksikan, melihat, dan mendengar. Nah, dari situ baru kita lanjutkan ke tahap pembentukan naskah akademik. Supaya diterima, karena di awal kita telah melakukan, ibaratnya kalau bahasa politik mungkin propaganda gitu lah. Dipropagandis dulu. Nih, dengan tujuan kita ini nih kira-kira materi-materi muatannya. Setelah terbentuk di RDP itu diberikan kebebasan siapa yang menjadi wakil dari mahasiswa-mahasiswa itu untuk berbicara. Kira-kira dari draft yang kemarin SEMA kirim, dari draft yang kemarin SEMA telah berikan, koreksinya ada di mana saja. Nah, setiap orang menyampaikan pendapatnya, ditampung semuanya. Misalkan saya adanya di pasal ini, saya adanya di pasal ini, saya minta kejelasan ini, saya minta kejelasan itu. Nah, di RDP yang kedua diperbaiki draft itu hasil dari diskusi yang pertama. Setelah diperbaiki hasil dari diskusi yang pertama, kemudian baru disahkan sambil menunggu apakah dekan sebagai satu hierarki yang memutuskan itu setuju atau enggak. Insya Allah kalau prosesnya dilakukan seperti ini, kekeliruan dan ditolaknya aturan itu akan kecil. Saya yakin, sebab public hearing ya, sebab kita mengajak publik begitu banyak sebelum aturan itu dilakukan. Nah, dari diskusi-diskusi yang awal itu nantinya menentukan apakah dilanjutkan nggak nih dalam tahapan perumusan nih pedoman administrasi nih, apa dilanjutkan nggak nih, begitu. Insya Allah kalau prosesnya seperti ini bisa dilaksanakan. Nah, tadi yang pertanyaan dari Anis, bagaimana supaya aturan itu dilaksanakan? Makanya di dalam setiap aturan selalu ada konsekuensi pidana biasanya kalau dalam bahasa hukum. Nah, konsekuensi pidana itu kalau dalam bahasa pembentukan undang-undang istilahnya adalah klausula antisipatif. Klausul-klausul yang bersifat antisipasi. Seandainya sudah dibikin aturannya seperti ini lalu tetap tidak diindahkan,
Misalkan yang tidak mengindahkan itu DEMA atau HMJ atau apa. SEMA kan punya hak untuk pleno. Nah, misalkan begitu. Lebih powerful. Seandainya tidak datang sampai 3 kali, maka ada ancaman bisa diplenokan untuk diganti. Hal-hal kayak gitu sebenarnya biasanya masuk di klausula antisipatif. Kalau nggak pernah hadir, kalau di persidangan juga kan begitu. Sudah dipanggil 3 kali nggak datang, jemput paksa. Gitu. Itu klausula antisipatif. Ya kalau mau jemput paksa nggak apa-apa, tapi bawa ini Anis, jemput ya Anis. Siapa mau datang? Gitu. Itulah pentingnya ada klausula antisipatif. Jadi misalkan ada penyusunan mengenai ini ya, masing-masing UKM atau apa ya, terus ada yang bikinnya nyeleneh, maka misalkan ada klausula antisipatif di situ, seandainya aturan internal yang dibuat ternyata bertentangan dengan aturan umum, maka aturan ini oleh SEMA bisa dicabut secara langsung tanpa harus menunggu gugatan dari mahasiswa. Nah, maka dari itu kalau saya lihat dari susunan ininya bisa ditampilkan guys yang POK itu tuh, kayaknya saya pernah lihat. Dari susunan itunya SEMA tuh jelas sekali dasar-dasarnya ketika dia melakukan pengawasan itu. Garis instruksi dan garis itunya loh. Garis koordinasinya jelas sekali. Nah, ini ya. Ini jelas sekali bagaimana cara SEMA bekerja. Dari SEMA F bekerja. Artinya dia kalau mau mengawasi DEMA visi misinya dan HMJ visi misinya, dia tinggal melihat aja apakah yang dilakukan itu sesuai dengan visi misi dekan. Itu untuk evaluasi pengawasan. Kalau nggak sesuai ya jangan disetujui kegiatan-kegiatan. Dan koordinasi HMJ itu kalau dilihat dari sini bukan ke SEMA, tapi ke DEMA. Sama seperti koordinasi kementerian-kementerian itu langsung ke Presiden atau Kementerian Keuangan. DPR itu tugasnya hanya mengawasi kerja-kerjanya dia. Hanya fungsi anggaran menyetujui enggak kegiatan ini. Nah, persetujuan itu ya tadi dasarnya dari visi misi masing-masing pimpinan dekan itu. Atau dalam hal ini ada kajur kan di HMJ masing-masing. Jadi kalau ada HMJ kemudian bikin sesuatu yang bertentangan dengan kajur, waktu ini bisa perang terus mahasiswa sama kajur. Nah disitulah tugasnya SEMA mengawasi kemungkinan itu supaya tidak terjadi. Ini kan garisnya jelas. DEMA itu selalu koordinasi dengan SEMA. Kalau mau ada acara, mau ada kegiatan, nanti SEMA mengevaluasi bukan karena subjektif, nggak senang sama DEMA ini, bukan karena otoriter, enggak, tapi dasarnya tadi ini kan di visi misi dekanmu, kegiatan-kegiatan ini kayaknya nggak sesuai nih, bertentangan, maka ada baiknya supaya pencairan itu bisa dilakukan, supaya dikehendaki oleh pimpinan, diganti temanya. Nah itulah fungsinya SEMA, menarik. Jadi nggak sekedar lah. Jadi ada powernya. Dia bisa mengatur anggaran, bisa mengawasi kegiatan, dia juga bisa bikin aturan. Sama seperti DPR. Waktu kemarin ada tembakan di tol, Kapolrinya kan dipanggil. Nah sama. Kalau di SEMA juga bisa begitu. HMJ bikin kegiatan yang ternyata bikin ribut dipanggil. Klarifikasi. Oh gitu-gitu lah. Jadi harus powerful DEMA itu kan, SEMA itu, karena SEMA itu adalah perwakilan masyarakat, mahasiswa. Sedangkan DEMA hanya pelaksana dari setiap aturan yang dibikin oleh SEMA.
kalau SEMA sudah menentukan aturan seperti ini, DEMA mau mengubah nggak bisa. Aturan kok yang sudah mengatakan seperti itu, dan aturan sudah memenuhi forum persetujuan. Itu sederhananya begitu. Gitu juga Manis. Klausula antisipatif. Harus ada antisipasi. Kadang-kadang kan memang ada yang nyeleneh kayak gini, nyeleneh nih. Harus diantisipasi. Itu klausula antisipatif. Coba ada lagi? Ini ada dulu. Cek. Mangga, barangkali ada yang ingin bertanya kembali. Oh, mangga. Asli. Waalaikumsalam. Oke. Ini saya mau ngasih tahu dulu karena saya itu jam 12:30 harus ada di FUAD, mau ada seleksi debat konstitusi. Jadi mungkin ini nanti pertanyaan yang terakhir yang kita bisa diskusikan lagi ya pada kesempatan dan waktu yang akan datang. Pertanyaan yang bagus sebenarnya walaupun agak sama jawabannya dengan jawaban Desa. Bagaimana caranya mengantisipasi problematika yang ada di dalam proses pembentukan perundang-undangan. Nah tadi problem-problem yang pertama itu adalah problem kadangkala kita membuat aturan nggak sesuai dengan hierarki. Nah itu kan problem nggak akan disetujuinya aturan oleh dekan atau rektor. Misalkan kita membuat aturan yang nyeleneh-nyeleneh, yang nggak sama. Nah itu problem. Kalau di DPR itu kayak bikin aturan omnibus law, RKUHP, RUU KPK. Nah itu kan nggak sesuai, dalam artian masyarakat belum mau menerima itu untuk direvisi. Makanya itu jadi problem. Semestinya sebelum kita membentuk aturan apa, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang sampai sekarang masih ada kekosongan hukum yang harus dibentuk sama SEMA. Itu problem yang pertama dari problem perencanaan pembentukan undang-undang kita pilih. Problem yang kedua, problem karena keilmuan. Ini yang paling penting sebenarnya. Tata cara pembentukan perundang-undangan dilakukan tidak sesuai dengan metode yang sebenarnya. Nah dengan problem yang seperti itu nanti akan muncul aturan-aturan yang tadi disebutkan nggak bisa dilaksanakan, atau nggak jelas aturannya ada tapi masyarakat nggak mentaati. Aturannya ada tapi masyarakat merasa bingung. Contohnya apa? Lampu kuning di lampu merah, iya kan? Aturannya kalau ada lampu kuning orang berhenti karena mau lampu merah. Ini si Rizky terabas karena memahaminya lampu kuning mau lampu merah artinya saya harus ngebut supaya nggak berhenti. Terus apa faedahnya coba nyalain lampu di siang hari, lampu motor? Nggak jelas sampai hari ini. Faedahnya apa bener? Karena kalau malah bikin apa sih gila, saya ada malaikat siang-siang, lampu itu kan nyala. Nah bikin aturan yang kira-kira logis dan bisa dilaksanakan. Karena kalau nggak logis, misalkan SEMA ngatur tata cara masuk ke WC sampai keluar, karena ngelihat WC asal-asalan kotor. Wah mahasiswa berarti harus ditata ya nih. Kencing begini, nyiram yang baik begini, apa begini, ngapain ya? Itu sebenarnya kan nggak perlu sampai situ, walaupun benar juga sih kadang-kala ya. Atau tadi tentang kebersihan, denda misalkan mahasiswa buang sampah sembarangan karena SEMA-nya pro lingkungan hidup. Wah, itu juga bagus padahal.
Hal-hal yang kadang-kala nggak kita pikirin. Kita kan mikirnya persoalan bagaimana tata cara pencairan SPI. Padahal banyak hal yang harusnya kita atur untuk mahasiswa itu banyak. Noret-noret tembok, duduk di ini parkiran nggak rapi atau apa, itu sebenarnya bisa diatur dan kemudian bisa diberikan denda dan lain-lain. Nah, hal-hal yang bisa dilaksanakan. Yang terakhir ya problematika yang mungkin terjadi itu tadi deadlock di dalam rapat. Udah disusun capek-capek, naskah akademiknya udah di ini, dilempar-lemparin lagi kan. Wah, apa ini aturan gak penting ini, pentingannya Nisa aja ini. Aturan mahasiswa suruh makan di kantinnya Mang Ari. Nah, benar. Jadi problem itulah yang harus diatasi. Pertama, dia harus bersifat universal, dimaknai oleh umum secara sama sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, setidaknya harus logis, harus bisa diterima dengan akal, bahwa itu memang sesuatu yang selama ini nggak kita pikirkan. Karena nggak pernah kita pikirkan, maka kita buat aturannya. Kayak penggunaan gedung mahasiswa ini gimana, SEMA itu dalam hal memantau kegiatan ini sampai batas mana diberikan kewenangan oleh dekannya. Di situ dibikin aturan. Hal-hal yang kadang-kadang nggak kita pikirkan, tapi ternyata banyak juga. Itu sebenarnya. Yang paling penting tadi universal, dibutuhkan oleh umum dan logis. Karena nggak semua yang dibutuhkan oleh umum itu logis. Contohnya apa? Aturan Gojek nggak boleh jemput di depan stasiun. Perjanjian Gojek itu 100 meter. Orang Gojek pakai HP ya, mau ditaruh di 100 meter kayak mau taruh nggak pakai HP beres. Ojek pangkalan kan ngerasanya menang loh, sana lu, ya udah nggak apa-apa, Gojek si santai itu nggak pakai HP. Teknologi disuruh kalah dengan emosinya orang yang nggak mau bersaing dengan teknologi. Dulu itu ada ceritanya namanya petisi penjual lilin. Tokohnya adalah Frederick Bastiat. Berarti ini tandanya memang sudah waktunya. Jadi gini, dulu ada namanya petisi pembuat lilin. Jadi tukang lilin itu nggak laku lilinnya karena ada matahari. Nah, bikin petisi lah mereka, minta pemerintah bikin aturan untuk menutup cahaya yang masuk ke dalam rumah. Tujuannya supaya lilinnya laku. Itu namanya petition candlelight maker, petisi pembuat lilin. Itu. Terus ada lagi teori bikin aturan itu namanya the broken window fallacy. Aturan yang jangan sampai karena ada aturan itu justru muncul permasalahan baru. Tujuan aturan itu kan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru. Itu kadang-kala ada aturan-aturan yang justru membuat masalah-masalah baru yang sebenarnya harusnya menyelesaikan jadi mempersulit. Itu saja dari saya, semoga manfaat buat teman-teman. Semoga juga bisa memberikan motivasi teman-teman untuk semakin gagah. Saya tuh SEMA jumawa lah sedikit setahun inilah, dan bisa memberikan wawasan sama teman-teman tentang tugas pokok dan fungsinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni karena saya. Tetapi kalau ada hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ini bukan siapa-siapa, cuma temannya Anis, yang kalau saya ngomong baru megang itu udah ketawa duluan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah menyampaikan